Halo teman-teman semua, sebelumnya saya mau minta maaf dulu nih. Karena saya terlalu fokus dengan mengisi materi, saya jadi tidak sadar entah kenapa OBS-nya ngaco. Jadi rekamannya agak nge-lag dan ada materi di belakang yang hilang karena OBS-nya tiba-tiba mati sendiri. Tapi tenang aja, untuk materi yang terakhir akan saya berikan penjelasan ulang dalam video ini. Akhir kata, semoga kalian masih bisa mendapatkan isi materinya meskipun agak nge-lag ya. Untuk materi dan source code seperti biasa akan saya berikan di GitHub. Jadi kalian juga bisa sambil coba-coba di rumah ya. Oke, kalau begitu selamat menonton. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini saya mau bawain materi tentang pattern matching. Jadinya kemarin kan udah ada Flutter Forward tuh. Flutter Forward itu sebenarnya materinya ada banyak. Belum sempat saya baca semua, belum sempat saya ikutin semua. Tapi yang menurut saya yang salah satu menarik itu adalah yang Dart matching ini. Pattern matching ya, pattern matching di Dart 3. Ya, jadi sekarang belum ada Dart 3-nya. Tapi kita kalau mau coba-coba bisa gitu. Jadi nanti kalau di rumah mau cobain juga boleh. Jadi kalau sekarang ada yang bawa laptop, mau sambil nyoba takutnya nggak keburu ya. Nanti jadinya di rumah bisa cobain sendiri. Ini seru banget, jadinya nanti kita lihat aja ya yang pattern matching ini. Nah sebelumnya saya mau perkenalan diri dulu ya. Karena kan tak kenal maka tak sayang. Karena saya ingin disayang, jadi harus kenalan dulu ya. Apalagi tadi ada yang bukan Flutter developer, terus bukan programmer bukan mahasiswa juga, nggak tahu dari mana ya. Jadi saya harus kenalan dulu. Oke, nama saya Riko Darmawan Handoyo. Dulu saya kuliah di Unpar, ya di Universitas Parahyangan. Skripsinya itu kalau ada yang pernah main Final Fantasy 8, ada game kartunya. Nah, itu triple triad card ya. Nah itu saya buat triple triad card tapi AI-nya pakai algoritma minimax ya, algoritma genetik itu sebagai fungsi pruningnya. Jadi dulu saya masuk IT sebenarnya pengen bisa bikin game ya, jadinya pengennya game. Sayangnya waktu itu nggak ada game programming ya mata kuliahnya, jadi ini belajar sendiri. Jadi salah jurusan ya, mungkin salah jurusan juga ya, karena pengennya bikin game tapi nggak ada game ya di sana ya. Terus sekarang malah beloknya ke mobile ya, bukannya ke game. Terus dulu di ITB untuk S2-nya, tesisnya pembangunan aplikasi digital color advisor untuk aplikasi web. Udah gitu sekarang ngajar di Maranatha, jadi tukang ceramah ya. Tukang ceramah, kan lecturer ya, kalau teacher ngajarin, kalau lecturer itu yang menceramahi ya. Jadi saya mengajar di Maranatha dari 2005 sampai sekarang. Bidang yang ditekuni mobile programming, UI UX ya ke bawah ya, otomatis UI UX-nya juga. Terus game programming ya karena sebenarnya saya senang game, jadi awal-awal fokusnya di game programming. Cuma makin ke sini karena ada penelitian juga kan, kalau dosen harus ada tugas penelitian, nah menelitinya kan nggak bikin game, jadi bikinnya aplikasi. Akhirnya makin lama makin belok ya, jadinya ke mobile programming. Game programmingnya sendiri cuma ngikut-ngikut doang ya. Terus multimedia teknologi karena emang seneng. Terus sekarang juga saya buat YouTube itu dari 2019 sampai sekarang. Terus dari 2020 juga saya ngasih training private untuk instansi kalau ada yang membutuhkan ya. Ini di beberapa yang udah pernah pelatihan. Ini ada Bukopin, Sumarekon Agung, ini perumahan ya Sumarekon ya. Terus Sarana Paktindo ini di Bandung di Lewi Panjang. Ini bagian kayak apa ya, software developer tapi dia lebih banyaknya bidang perbankan juga. Ya, terus BPD DIY. Sama terakhir itu Duta Digital Nusantara VWeb. Ini yang bikin PLN Mobile ya. Jadi ke PLN Mobile tuh pakai Flutter juga. Kalau kalian ada yang pakai ya PLN Mobile. Dulu pernah buat buku pemrograman dasar C Java C# yang susah jadi mudah, sama yang satunya lagi pemrograman orientasi objek C#. Kalau ada yang pernah lihat bukunya, dalamnya ada komik-komiknya. Ya, jadinya seperti itu. Sekarang nggak buat buku lagi karena perkembangan teknologi udah ini ya, udah kencang banget, jadinya
Kalau bikin buku kan ada prosesnya, kelamaan jadinya nanti udah terbit cetak ininya udah update lagi ya, jadinya repot. Kalau YouTube kan update sekarang besok bikin video juga bisa ya, jadinya lebih banyak di YouTube sekarang. Publikasi ada di ResearchGate, bisa lihat kalau ada yang penasaran. YouTube tinggal cari aja Riko Darmawan Handoyo juga, namanya sama ya. Kenapa namanya bukan Flutter apa gitu ya, karena ya tujuan saya bikin YouTube awal itu untuk berbagi. Jadi kan belum tentu ada Flutter ya, syukur-syukur saya pengennya sih Flutter terus ada ya, jangan sampai hilang ya. Soalnya dulu saya belajarnya ini Windows Phone ya. Dulu tuh pertama kali saya di mobile belajarnya Windows Phone, terus punah kan 2008 sampai punah ya. Terus pindah Xamarin, terus Flutter. Nah, semoga Flutter nggak kenapa-napa nih ya. Saya pengennya tetap langgeng nih si Flutter. Cuman saya siap-siap ya kalau namanya udah judul Flutter kan ya berarti harus Flutter. Kalau Riko Darmawan Handoyo kan besok mau jadi YouTube masak juga boleh-boleh aja kan. Yang penting kan masih Riko Darmawan Handoyo ya. Jadinya kayak gitu. Terus sosial media group, ini ada komunitas Flutter Indonesia. Mungkin ada yang bingung ya, ini kok ada Flutter Indonesia, ada komunitas Flutter Indonesia, dua-duanya adminnya saya juga gitu kan. Sebenarnya Flutter Indonesia itu bukan punya saya. Kalau komunitas Flutter Indonesia itu punya saya gitu. Di Flutter Indonesia awalnya saya tuh member, terus tiba-tiba jadi moderator, terus udah gitu moderator yang lain hilang semua gitu. Jadi kerasanya kayak milik saya, sebenarnya bukan milik saya gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada yang mau ngajak kerjasama atau mau ngajakin apa gitu, saya kan nggak berani ngambil keputusan ya, karena kan bukan punya saya gitu, jadinya nggak enak. Makanya saya buat lagi komunitas Flutter Indonesia. Nah yang ini juga private grupnya, karena kalau yang public sekarang tuh Facebook, kalau public group itu yang bukan member juga bisa komen, bisa posting juga, makanya jadi agak acak-acakan ya. Jadi bisa ngeposting-posting aneh-aneh gitu ya. Capek juga tuh saya harus deletein sama ngebanin ya satu-satu. Jadi kalau di sini ini lebih private. Terus untuk kalau yang permintaan kerjasama atau private training ya mungkin aja ada perusahaannya ya. Di sini promosi dulu saya ya. Bisa email sini ya. Jangan nanya-nanya ke sini ya, nanti malah email sini nanya error lagi ya. Ini khusus permintaan private training ya. Terus untuk seluruh linknya ini bisa dilihat di s.id Eriko DH ya nih. File presentasi sama filenya yang Project Dart itu nanti saya bagiin juga di GitHub, jadinya nggak usah nggak usah foto atau apa, tenang aja, jadi tinggal ambil aja ya. Nah oke, sekarang kita masuk ke materi ya, jadinya bagaimana kita menggunakan Dart 3. Tadi kan saya bilang Dart 3 ini sebenarnya belum launching gitu, jadi ini masih alpha ya, jadinya belum beta juga, masih alpha. Jadi dia masih baru ngasih tahu si Google bahwa nanti kita di Dart 3 pengen ada pattern matching dan sekarang lagi dikerjain. Kalau mau nyoba-nyoba, kita bisa coba-coba tapi pakai Flutter channelnya yang channel master. Jadi bukan yang stable ya, kalau stable udah pasti nggak ada, beta juga nggak ada, jadinya harus pindah ke channel master. Perintahnya ini ya, tinggal Flutter channel master pindah nanti. Ya, kalau mau nyoba bisa, kalau tak nanti mau balik lagi ya tinggal Flutter channel stable gitu, nanti balik lagi gitu ya. Kalau takut ya pinjam laptop temen aja ya baru upgrade. Ya, jadi laptop kita aman gitu ya. Nah nanti kalau udah new project, ini kalian tinggal tambahkan ini di analisis option.yaml-nya, di analyzer-nya tinggal ditambahin enable experiment, terus record, pattern, sama shield class. Ya nanti lihat aja project-nya, kan saya kasih ya project-nya juga, bisa dilihat, oh tambahin itu gitu ya. Ini untuk nunjukin bahwa kita pengen mengenable fitur ini. Terus nanti waktu ngejalanin Dart-nya, itu juga tambahkan flag seperti ini nih. Min enable experiment records, terus juga enable experiment pattern. Jadi tambahin ini nanti di konsolnya. Nah ini yang pertama ya, multiple return ya, multiple return atau record. Jadi kita nanti bisa pakai record. Kalau dulu belajar bahasa C mungkin pernah tahu ada yang namanya tipe datanya itu kita mau buat record. Record itu jadinya satu struktur data di mana di situ akan ada beberapa
beberapa kayak kelas tuh ada beberapa field ya, jadi ada beberapa data yang berbeda. Contohnya misalnya ada name, terus nanti ada font atau apa gitu. Ya, jadi di situ record tuh seperti itu. Jadi struktur data di mana di dalamnya itu ada beberapa data lagi yang tipenya bisa berbeda. Ya, jadi mirip kelas tapi nggak sebagus kelas, kan ada metodenya, ada seperti itu. Ini enggak. Ya. Nah, jadi kalau dulu ini ya. Oh iya, di sini tuh saya kasih ini ya, di bawahnya tuh ada filenya. Jadi kalau nanti mau nyoba di rumah, udah download project dari saya. Pas di sini nih, presentasi ini saya pakainya ini nih, multiple return 1.dart, multiple return 2.dart, jadinya biar inget ya mana file yang saya pakai. Nah, ini yang ini nih. Jadi kan dulu kalau misalnya saya pengen mengembalikan dua buah nilai, contohnya seperti ini ya, sebuah metode ingin mengembalikan ada 100, ada integer, ada string. Berarti kan ya mau nggak mau saya buat ini dulu dong, buat kelasnya ya. Kelas ada fieldnya number sama text nih misalnya. Jadi nanti kembaliannya ya objek dari kelas int string return value misalnya. Ya tinggal 100 hello. Ya. Nah, nanti kalau mau nyobainnya tinggal begini ya. Salah. Nah, ini dot enable experiment record, enable experiment pattern. Ya, tinggal pindahin ininya yang satu ya. Nah, nanti kan kembaliannya return-nya 100 hello gini ya. Nah, sekarang dengan adanya record kita bisa pakai yang namanya record. Record itu buatnya tinggal pakai kurung lengkung ya, bukan kurung siku, kurung yang lengkung itu. Terus tinggal dikasih tipe datanya apa gitu. Nah, ini contohnya. Jadi tipe kembaliannya itu sebuah record, di mana recordnya itu mengandung integer sama string. Data pertamanya integer, data keduanya string. Ya, seperti ini. Nah, nanti di sini waktu kita mendeklarasikan variabel yang tipenya record int string juga tipenya begini. Ya, tipenya int string R. Jadi ini si R itu record ya, tipenya ya yang int sama string itu, ya. Terus tinggal panggil sebuah metode, berarti dapat kembaliannya ya. Nah, terus untuk mengakses si elemennya itu pakainya titik $1, $2 gitu ya. $1 itu berarti data yang pertama yang integer, $2 itu yang data kedua string gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Titik $1 atau titik $2 atau titik $3. Kenapa $? Tanya sama Google ya. Itu udah dari sananya. Dia nggak tahu pakainya kenapa $. Ya. Terus udah gitu di sini. Nah, record itu adalah first class ya, first class. Maksudnya first class itu apa? Jadi bisa disimpan di dalam variabel, terus dapat menjadi kembalian metode. Tadi udah dicobain ya, dapat disimpan dalam variabel, terus bisa jadi kembalian metode juga, terus bisa dijadikan sebagai parameter juga ya. Jadi saya pengen parameternya sebuah record yang ada integer sama string, itu juga bisa. Ya, jadi bisa dijadikan parameter juga. Terus dia juga turunan dari kelas record. Jadi semua record buatan kita itu parent-nya itu ada kelas record. Ya, kelas record itu parent-nya. Yang buatan kita itu berarti turunannya semua, dan si class record itu merupakan turunan dari kelas objek. Jadi kalau disimpan di variabel tipenya objek juga masuk ya. Terus value semantik itu maksudnya apa? Yang dibandingkan adalah value dari record, bukan entitasnya ya. Kalau objek kan entitasnya. Jadi kalau saya misalnya person 1 new person Joko misalnya, terus saya punya lagi person 2 new person Joko lagi. Ini kan kalau di if dibandingin beda ya, karena entitasnya beda objek kan. Kebetulan namanya Joko gitu. Nah, kalau di record itu yang dibandingkan itu value-nya. Jadinya ya kalau sama-sama 100 hello ya berarti betul gitu. Bukan objeknya yang dibandingkan ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini yang tadi ya, yang tadi. Nah, sekarang record sebagai parameter tuh ini nih. Nah, ini ya, jadinya saya buat string, namanya menjadi string, terus saya minta satu buah record sebagai parameternya yang integer sama string nih. Ya, tipenya nanti saya tinggal tampilin saya return
record $1 sama record $2. Nah, nanti tinggal begini nih manggilnya ya. Menjadi string, terus masukin recordnya 2, begitu. Nanti kalau dijalanin ya keluarnya seperti ini ya. 2. Ini 100 hello kan yang awal ya. Tadi 2. Nah, terus ini saya cobain. Ini si R itu kan kembalian dari sebuah metode itu ini ya. Tadi 100 hello ya. Ini saya if nih. Saya print hasil perbandingan si R ini isi yang kembalian tadi sama ini saya bikin record baru kan. Record baru yang isinya 100 sama hello. Ininya jawabannya true ya. Berarti dia ngebandinginnya value-nya bukan entitasnya. Ya kalau kita bikin person kan ini new person dibandingin sama person yang kembalian pasti beda ya hasilnya ya. Nah, terus udah gitu, nah ini ya contoh nih, saya buat kalau yang person nih, ya, person tono, person kayak gini, kalau dibandingin, beda ya, yang ini nih. Ini saya buat, saya buat record, di mana recordnya itu tipenya person sama string, ya. Di sini P1 itu const person, yang P2 itu person tono gitu ya. Nah kalau dibandingin ini beda ya si const person sama si person ini. Ini objek yang berbeda, karena ini objek yang berbeda hasilnya beda, maka ini hasil sama dengannya juga ini beda ya. Hasil sama dengannya false gitu. Nah tapi kalau pengen ini jadi sama, si ininya saya gantinya dengan const person. Kalau konstanta itu selalu sama ya. Kalau kita bikin konstanta person tono, nanti berikutnya saya bikin lagi konstanta person tono, pasti yang dipakai objeknya yang itu aja. Ya jadinya udah pasti sama. Kalau kita nggak pakai const, itu bikin objek baru. Tapi kalau pakai const itu pakai objeknya yang lama. Jadi kalau dibandingin si P1 sama const person tono ini sama. Hello sama hello sama. Makanya ketika dibandingkan recordnya, ini hasilnya true ya. Hasilnya true. Ini kalau yang bingung, const sama atau beda maksudnya gimana itu bisa lihat video di playlist OOP Dart saya ya. Ada ya const sama final. Ya saya yang jelasin di sana. Kenapa kita pakai const. Jadi waktu kalian ngoding Flutter jangan sampai kenapa pakai const ya udah dari sananya gitu ya. Kalau new project kan ada const-constnya. Atau disuruh sama Visual Studio ada tulisan kurang const ya. Atau suruh ilangin const-nya. Nah harus ngerti ya kenapa kita pakai atau enggak. Nah ini udah ya, berarti tadi record itu first class, terus dia juga objek, terus dia juga value semantik yang dibandingkan adalah value dari record. Nah terus berikutnya ada record pattern matching. Ya jadinya kita bisa membandingkan si patternnya ya, pattern dari record. Jadi seperti ini. Kalau tadi kan kita bikinnya begini ya, biar kelihatan bandingannya ya. Nah ini, saya kan buat R itu variabel yang tipenya record integer string ya. Terus ya untuk aksesnya tinggal R.$1, R.$2. Nah ini kan repot nih, ada $1, $2, lupa lagi nih $1 apaan, $2 apa. Nah, kita bisa di pattern matching. Pattern matching tuh kita kayak bikin pola ya. Jadi seperti ini. Var, karena saya mau bikin variabel baru ya, var. Terus saya bikin polanya, ada pattern seperti ini nih. Ini ada number, yang depannya itu number, yang belakangnya itu text. Ya, jadi ada 2 buah value nantinya. Si recordnya ada 2 buah value. Value pertama disimpan di sini, value kedua disimpannya di sini. Ya, jadinya saya panggil sebuah metode, ini kan ada 100 hello, nanti si 100 itu kesimpannya di number, hello itu kesimpannya di text. Jadi sekarang tinggal printnya print number sama print text, nggak perlu tadi R$1, R$2 gitu, jadinya lebih enak. Ini tuh apa tadi, record ya. Nah ini ya, 100 hello. Nah, terus kita juga bisa pakai underscore ya.
parameter underscore kalau misalnya kita nggak mau pakai value-nya. Karena kan ini ada dua buah nilai ya di recordnya ini. Recordnya ada 2 buah nilai, tapi yang mau saya pakai cuman yang kedua aja nih, yang pertama nggak mau. Nah kita nggak perlu bikin ini ya, nggak perlu bikin number begini, kita kasih underscore aja. Jadi nilai yang pertama itu nanti dibuang. Ya nilai yang pertama dibuang, nggak disimpan, yang dipakai yang nilai keduanya, kedua aja. Ya seperti itu. Jadinya lebih efisien ya, nggak perlu bikin satu buah variabel di mana variabelnya juga nggak kepake gitu. Ya jadinya seperti ini. Nanti yang keluar ini hello ya, kalau saya tampilin teksnya. Terus kita juga bisa kalau misalnya udah punya kita udah punya variabelnya, misalnya ada number 3 sama teks 3 nih, udah punya nih variabel integer sama string. Bisa dipakai nih. Kalau bisa dipakai kita nggak perlu bikin var kayak gini. Kita langsung pakai aja begini. Ya, kurung number 3 teks 3. Ini kan udah dideklarasiin. Jadi nggak perlu di var lagi, tinggal dipakai untuk nyimpen aja. Jadi nanti kesimpan nih di number 3 sama teks 3 tuh 100 hello. Ya, jadi nggak perlu bikin lagi. Jadi gini ya, jadi enaknya si pattern matching ini jadinya kita bisa langsung simpen ke dalam satu buah variabel gitu. Jadi nggak perlu disimpan ke satu terus nanti tinggal $1, $2, tapi bisa dimasukin ke variabel-variabel terpisah begitu. Nah terus berikutnya, nah ini ya tadi ya, bisa underscore wildcard pattern yang tadi, yang underscore. Terus bisa menggunakan variabel yang udah ada untuk nampung nilai field yang tadi, ya, yang udah deklarasiin. Nah yang berikutnya ini si pattern ini ya, kita bisa melakukan jadinya JSON destructuring atau kita ngebongkar JSON-nya ya. Ya si pattern matching ini memungkinkan kita bisa membuat seperti ini. Jadi kan biasanya kalau kita ke JSON dapat apa? Dapat kembalian ya, dapat kembalian dari mana? Dari API ya. Kan biasanya kita harus lihat begini kan. Misalnya saya mau dapetin name-nya. Nanti kan berarti saya JSON, nanti dalam kurung di sininya data ya kan. Kalau misalnya bentuknya kayak gini nih, berarti kan mana ya tadi, nah ini ya JSON terus data, terus udah gitu kita gini lagi kan ya, ini tuh tadi name misalnya begitu ya, ya begini. Jadi nanti ininya name-nya ngambilnya dari JSON data name, nanti apanya itu. Terus kalau ininya strukturnya panjang kadang-kadang suka banyak yang bingung tuh, aduh ini saya masukinnya apa sih? Di dalam sini ada map, nanti di dalamnya ada list lagi, dalam list misalnya list of map, masuk lagi. Nah kadang-kadang kan suka bingung. Nah kita bisa bikin langsung strukturnya aja. Contohnya begini nih, HTTP request. HTTP request ini nge-returnnya, JSON-nya ini, ya si mapnya ini, isinya cuma gini, ada name, ada Joko, terus age-nya itu ya ada umurnya berapa. Nah kita bikinnya sama persis. Jadi var, terus kita bikin kayak JSON-nya nih. Ya, kan ada name sama age, cuma yang belakangnya untuk value-nya kita kasih variabel gitu. Nah jadinya nanti begitu dapat nih HTTP request, dapat nih kembaliannya ya, langsung itu si Joko masuk ke nama, si age-nya masuknya ke umur, ya tinggal di print aja gitu. Jadinya lebih enak ya. Ini kita cobain. Nah ini ya, Joko 20 tuh langsung dapat kan. Ya, Joko 20. Nah terus gimana nih kalau yang model-modelnya lebih dalam lagi ya, ini jadinya lebih enak ya. Modelnya yang kayak gini, di dalam JSON-nya ini ada data, key-nya, terus value-nya map lagi misalnya. Di mana map-nya itu ada name, ada numbers-nya itu list misalnya. Ya udah, kita bikinnya sama seperti ini ya. var, terus ini JSON-nya kan ada data di mana si value-nya itu merupakan map juga kan. Map, di dalam map-nya itu ada name sama numbers ya. Terus saya simpan di name, di sini numbers. Misalnya seperti ini. Ya udah nanti ini name-nya itu dapatnya namanya, numbers itu ya list yang tadi. Ya. Tinggal dijalanin. Itu ya udah ada ya, ini udah dijalanin. Ya ini yang Jenny Kim, ininya 12 10 8 8.
ya ini. Gitu. Jadi jauh lebih enak sekarang kalau mau ngebongkar si JSON-nya nggak perlu pusing lagi ya masuk-masuk, itu tinggal bikin strukturnya masuk aja. Ya. Nah, terus kita juga bisa melakukan validasi dengan menggunakan JSON pattern matching tadi. Ya. Jadi kan bisa aja kembaliannya ternyata beda nih. Contoh ya. Perjanjiannya nih sama si backend harusnya ada font. Jadi nama, umur, terus ada font ya harusnya. Nah, kalau misalnya kembaliannya itu nggak ada nama, umur, sama font, langsung keluarnya error nih. Ya bisa saya print error. Jadi dia bisa langsung ngecek kalau strukturnya nggak sama, nggak sesuai, dia langsung ya terserah kalian mau keluarin exception kayak atau mau tulis error atau ngapain ya terserah sih itu. Ya, tapi dia bisa langsung ngecek. Ya, contohnya yang ini ya, error tuh. Ya, karena si HTTP request-nya itu cuman name sama age. Kalau misal tambahin font aja ya, kita tambahin font. Misalnya ini string ya, 0812346 ya, misal begini. Kita jalanin. Bentar. Ini itu bentar. Kenapa ya? Kenapa? Kenapa? TTP request 1. Oh ya, yang ini ya. Oh iya. Nah, ini ya. Joko 20 0812 3456. Ya. Kayak gini. Jadi bisa sekalian ngecek ya. Gitu. Kan kalau nggak susah ya ngeceknya, kita if satu-satu gitu dicekin. Kalau ini udah langsung kita bikin patternnya, kalau tidak sesuai langsung keluar error gitu ya. Oke, terus berikutnya, oh ya, kita juga dapat melakukan validasi JSON dengan menggunakan JSON destructuring pada switch case yang tadi ya, pakai switch case, switch JSON, case ini defaultnya error, atau kita bisa pakai if case. Ya, ini kita bisa pakai if case kayak gini, if case. Ya, nah ini sama aja kayak tadi. Ya, yang kalau ini pakai switch-nya, kalau if case kayak gini, if JSON-nya, case, terus ini itunya si pattern-nya ya, bentuknya polanya kayak gini. Gitu. Kalau betul dia masuk ke sini, kalau salah dia masuknya ke else. Gitu. Jadi ada if case juga, bisa kayak gini. Ya, jadi nggak perlu pakai switch case. Switch case itu kalau misalnya ada banyak ya, switch case bentuknya gini, ngapain, bentuknya gini, ngapain, bentuknya gini, ngapain. Defaultnya error misalnya. Ya, tapi kalau cuma satu ya bisa pakai if case kayak gini. Ya. Nah, terus ada usable switch, switch-nya juga jadi lebih sederhana lagi. Misalnya ada kayak gini. Ini saya bingung nyari contohnya ya, tapi saya coba sederhanakan sesederhana mungkin. Jadi misalnya saya punya 2 buah angka, saya cuma mau tebak, ini bukan tebak ya, saya mau menentukan si angka ini, 2 angka ini angka bagus atau enggak ya. Jadi 11 angka bagus bukan, 12 angka bagus atau bukan, nah kayak gitulah ceritanya ya. Nah syaratnya ini misalnya ya, setelah dihitung-hitung ya pakai primbon, kalau depannya 6 itu dan belakangnya 6 itu udah pasti bagus gitu ya. Kalau depannya dan belakangnya 6, jadi 66 gitu ya, 66 itu bagus ya. Kalau depannya 1, depannya 3 sama depannya 5 itu juga bagus ya. Kalau 2 sama 4 itu jelek ya, 2 sama 4 jelek ya. 6 kalau belakangnya bukan 6 ya, bukan 66 juga jelek ya. Jadi yang bagus itu 66 aja ya, 66 sama yang depannya 135, sisanya jelek ya, 24 jelek.
Di luar 1 sampai 6 tidak valid ya, jadi nggak ada itu angka 7, angka segitu nggak ada, misalnya kayak gitu. Jadi di sini kan kita switch first-nya dulu ya, first-nya. Kalau case 6, kita cek lagi nih, if kalau next-nya 6 ya bagus, kalau else, kalau enggak ya jelek gitu ya, terus kita break. Terus case 1, 3, 5 saya nggak kasih break ya, jadi kalau case 1 langsung maju ke bawah, 3 juga langsung ke bawah, 3 ke bawah, 5 juga ke bawah langsung print bagus gitu, baru break ya di sininya. Print bagus break. Nah defaultnya berarti 24 ya, tinggal dicek ya. If kalau masih antara 1 sampai 6 berarti jelek ya, karena udah tinggal 2 sama 4 sisanya ya. Else berarti di luar 1 sama 6 ini angkanya tidak valid. Misalnya seperti ini nih ya. Nah untuk disederhanakannya gimana? Yang pertama break itu bisa dialangin sebenarnya. Jadi kalau di Dart itu break itu cuman untuk orang-orang yang belum bisa move on ya. Kalau yang dulu-dulu switch biasanya ada break. Nah, ini jadinya kita tambahin break. Sebenarnya kalau di sini udah ada statement ya, maksudnya udah ada perintahnya nih habis titik 2 ini, dia otomatis break gitu. Ya. Jadi nggak perlu ada break juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada, nah kayak gini nih nggak ada kan, dia maju terus ke bawah. Gitu ya, turun. Jadi 1 nggak ada, turun ke sini nggak ada, turun sini bagus ya, berarti kalau di case 1 ya print bagus gitu. Tapi kalau di sini udah ada, nggak pakai break, kita nggak pakai break juga udah langsung hilang, langsung keluar dari switch. 1 itu ya. Jadi break dalam case itu bisa dihilangkan. Terus kita juga bisa pasang guard nih ya, guard itu seperti ini. Nah jadinya kayak gini nih ya, bisa case 6 when next sama dengan 6 gitu. Kalau tadi kan pakai if ya, pakai if nih. If next-nya sama dengan 6 bagus, else-nya jelek. Nah ini kita bisa pakai guard, jadi masuknya kalau next-nya itu sama dengan 6 ya, case 6, when kalau next-nya sama dengan 6, nge-print ini nih, bagus. Ya. Bedanya sama if apa? Kalau pakai if, ya kalau misalnya kita nggak ada else nih, nggak ada else ya, berarti kan ini udah ada statement nih si case-nya ya. Kalau misalnya next-nya 6, print bagus. Else, kalau ini misalnya break-nya nggak ada nih, nggak ada break-nya juga, ini langsung keluar gitu. Jadi ya nggak ngapa-ngapain, karena kan nggak ada else-nya. Jadi dia nggak langsung ke bawah begitu ya, nggak otomatis ke bawah, karena udah ada statement if-nya. Tapi kalau ini, kalau misalnya salah nih, ternyata next-nya bukan 6, dia turun ke bawah ke case berikutnya. Jadi bukan keluar ya. Kalau pakai guard tuh kayak gitu. Ya ini guard namanya. Ya jadi dia kalau misalnya case 6, next-nya bukan 6, dia turun ke bawah. Ya. Turun ke bawah, dia ngecek yang berikutnya. Ya. Nah, terus di sini juga ada yang namanya OR, N maksudnya lambang N ya. Terus comparison operator ya. Jadi ada operator OR, N sama comparison. Jadi bisa kayak gini nih. Langsung case 1 OR 3 OR 5 gitu. Kalau tadi kan biasanya case 1 titik 2, case 2 tadi kan kayak gitu ya. Nah, ini case 1 OR 3 OR 5 langsung titik 2 print bagus gitu langsung. Ya. Kalau ternyata dia bukan di sini juga, ya turun ke bawah kan. Case gitu ya. 1 dan 6 bukan ininya. Kalau antara 1 dan 6 ya jelek keluarnya ya. Jelek. Nah, ini juga bisa begini nih. Ya, yang tadi kan pakai if nih, ya. 1 dan first begini. Ini bisa kayak gini nih. Ya. Jadi case lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan 6. Itu titik 2 print jelek gitu. Ya. Kalau bukan ini lagi ya turun ke bawah, print angka tidak valid. Gitu. Jadinya si switch bisa kayak gini ya sekarang. Terus bisa dibikin gini lagi, switch expression. Ya, jadi kan ini saya langsung ngeprint di sini ya. Kalau misalnya saya pengen simpen di variabel dulu nih, baru nanti di print. Berarti kan harusnya di sini switch first. Nanti berarti di sini misalnya apa? Temp sama dengan bagus. Kalau di sini temp sama dengan bagus, di sini temp sama dengan jelek, di sini temp sama dengan angka tidak valid. Misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau pakai switch expression bisa kayak gini. Nah, var result sama dengan switch dalam kurung apa? Terus kurung kerawal buka, kurung kerawal tutup, langsung kasih ininya nih. Apa nilai-nilai si case-case-nya ya. Ya, 6, when next-nya sama dengan 6, return bagus. Ini return bagus, ini return jelek. Underscore itu default ya, jadinya return angka tidak valid gitu. Ya.
Jadinya bisa kayak gini ya, jadi enak nih kalau kita mau masukin kemana gitu kan, kita bisa masukin expression kayak gini. Ya, contoh misalnya saya pengen nampilin apa ya, widget gitu kan, widget di dalam apa gitu kan, kita langsung bisa pakai gini ya. Ini kan sama seperti kalau yang if itu pakai yang tanda tanya titik 2 ya. Jadinya bisa kayak gini nih, langsung switchnya. Ya, enak ya, jadi asik. Asiknya Dart tuh gini ya, dia masih terus berkembang ya, dia tambahin dulu belum ada null safety, tambahin null safety. Terus sekarang dia ngerasa kira-kira pattern matching ini bagus nih, jadinya si pattern matching ini dibuat juga ya, terus diupdate lagi. Jadi semoga makin ke depan kalau perlu bikin Flutter tuh aplikasinya cuman sebaris gitu ya, beres gitu. Itu bahagia gitu ya. Ya sebenarnya sekarang kalau mau sebaris juga bisa sih. Ini kan bisa dibikin sebaris kan. Terus ke samping ya. Nah, terus objek destructuring. Kalau tadi kan JSON yang dibongkar, sekarang objek. Kita juga bisa membongkar sebuah objek. Kalau returnnya objek, terus kita bongkar jadi pengennya name-nya langsung disimpan di name. Terus age-nya disimpannya di age, jadi nggak perlu lagi _1 titik name, _1 titik age, nggak usah kayak gitu lagi. Ya, jadinya kayak gini nih. Contoh, saya punya personnya ini ada name, ada age, terus ada phone number, ya ini ada phone number, ada getternya ya, getter phone number, setternya juga phone number, terus ada student ID ya langsung bisa diakses karena public ya, karena public jadi nggak perlu bikin getter setternya. Nah misalnya seperti ini ada name, age ini masuk di konstruktor, kalau phone numbernya saya bikinin getter setter, terus student ID-nya ini public. Nah sekarang saya bikin di sini nih person P, person name, name-nya Jenny Kim, age-nya 20, phone number-nya saya masukin ya pakai P titik phone number segini, ya terus student ID-nya berarti masih nol ya, kan nggak ada kan, ini bisa nol tapi nggak diisi kan, nah seperti ini. Nah ini saya tinggal begini nih, var person ya, var person ini kan ini ya pattern-nya ya, var objeknya objek person, terus di dalamnya itu ada nanti ada name-nya itu disimpannya dalam variabel name, age itu simpannya dalam variabel age, phone number disimpan di phone number, student ID-nya disimpan di student ID sama dengan P gitu ya. Jadi nah sekarang si P-nya ini dibongkar gitu ya, jadinya si name-nya dimasukin ke variabel name, ini dimasukin ke age, phone number-nya masuk ke phone number, student ID-nya masuk ke student ID. Nah nanti tinggal di print name, age, phone number, student ID. Jadi kayak gini ya, kita cobain. Nah ini Jenny Kim 20, 123456789, ininya 0 ya, karena kan belum diisi ya si student ID-nya gitu. Ya, jadi tinggal dibongkar bisa kayak gitu. Nah, ada cara singkatnya lagi kalau misalnya kalian simpen si field-nya ini di variabel yang namanya sama dengan nama field. Misalnya ini si name-nya disimpannya ke variabel name, si age-nya disimpan ke variabel age juga, kan ini kan sama aja ya. Mirip sama seperti nama ininya ya. Ini bisa disingkatnya langsung pakai titik 2 aja. Jadi kayak gini nih. Titik 2 name, titik 2 phone number gitu. Ya, jadi nanti disimpannya nama variabelnya sama, name sama phone number. Kalau nggak butuh si student ID-nya nggak usah dimasukin sini ya, kayak gini nih, nggak butuh student ID, nggak butuh age, jadinya saya nggak pasang nih, cuma name sama phone numbernya doang, sama dengan P, langsung yang keambil cuma name sama phone number, gitu. Ya, ini kalau dijalanin, tuh, Jenny Kim sama 123456789 gitu. Sip ya, enak ya. Untuk kedepannya kita tunggu nih. Nah, terus ada juga yang namanya shield class ya. Kalau dulu mungkin yang dari Kotlin ada shield class ya. Kita nggak ada shield class. Nah, ini shield class itu tujuannya untuk kayak gini. Oke, untuk materi shield class ini rekamannya hilang ya, karena OBS-nya tiba-tiba mati, jadi ini saya jelaskan ulang ya. Jadi materi yang terakhir ini adalah shield class. Untuk kalian yang dulu udah pernah pakai Kotlin mungkin tahu ya ada yang namanya shield class.
Jadi di sini shield class itu tidak dapat di-extend atau implement atau di-mix di luar library atau file tempat kelas tersebut dideklarasikan. Lalu shield class memastikan bahwa switch case yang menggunakan objek kelas tersebut akan menangani seluruh kemungkinan subtype dari kelas tersebut. Nah, jadi supaya lebih jelas saya kasih contoh ya. Di sini misalnya saya punya sebuah abstract class namanya payment status, di mana payment status ini memiliki field payment ID. Lalu payment status ini punya 3 kemungkinan, yaitu sukses, failed, dan pending. Jadi saya buat kelasnya masing-masing, sukses, failed, dan pending, extend dari payment status. Nah, terus di sini kalau untuk sukses nggak ada field tambahan, sedangkan untuk failed sama pending ada field tambahan ya, yaitu message, untuk memberikan error message-nya dan juga pending message-nya. Nah, lalu di sini, di shield class, saya punya codingan. Misalnya seperti ini, saya punya sebuah payment status, namanya status, lalu isinya misalnya pending gitu ya. Lalu di sini ada switch, saya ingin ngeprint ke layar tergantung dari payment statusnya. Di sini kita pakai object destructuring ya. Jadi kalau misalnya statusnya adalah sukses, maka saya ngeprint sukses. Kalau statusnya adalah failed, maka saya akan menampilkan message. Jadi di sini si message-nya itu akan ditampung di variabel message ini. Ya, terus saya tampilkan message. Lalu kalau pending, saya juga tampilkan message pendingnya. Jadi seperti ini ya kira-kira. Kalau di Flutter mungkin kalian akan menampilkan widget tertentu kalau misalnya payment statusnya apa gitu ya. Nah, sekarang misalnya saya buat lagi, ada yang payment statusnya itu cancel. Nah, terus saya buatnya di luar ya, misalnya di sini saya buat kelas cancel, extend payment status. Ada message-nya juga, jadi seperti ini ya, cancel.dart. Nah, terus di shield class-nya, ini saya ganti nih, misalnya ini statusnya jadi cancel ya. Ini udah diimport cancel.dart, saya save. Nah, kalau misalnya seperti ini, lalu ini dijalankan, ini kan jadi ngaco ya, karena kan statusnya ini sekarang jadi ada 4 nih. Ada success, failed, pending, sama cancel. Sedangkan di switch-nya ini cuma ada 3. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah kita harus cari semua codingan kita yang menggunakan status ini untuk melakukan sesuatu. Ya, jadinya yang switch status ini kita harus cari nih di seluruh codingan, terus kita tambahin case-nya. Ya, kita tambahin case cancel, case cancel, case cancel, seperti itu. Nah, ini sangat menyulitkan, karena kalau misalnya kita lupa, pertama kalau misalnya lupa ya, berarti semuanya nggak tertangani nih case cancel-nya. Tapi kalaupun kita ingat, kita jadi capek harus nyariin satu-satu kan. Karena kan nggak ada yang ngasih tahu ya bahwa si switch ini kekurangan cancel. Oleh karena itu, solusinya adalah menggunakan shield class. Jadi untuk menggunakan shield class itu seperti ini. Kita ke payment statusnya. Lalu ini abstraknya kita ganti jadi shield. Nah, seperti yang udah dibahas sebelumnya, shield class itu tidak dapat di-extend atau implement atau di-mix di luar library atau file tempat kelas tersebut dideklarasikan. Jadi di sini, ini cancel.dart nggak boleh kayak gini nih. Ya, si cancelnya nggak bisa di-extend di sini. Ini saya komen. Harusnya di sini. Nah, di sini ya. Jadi kita harus buatnya di dalam satu buah file. Bersamaan dengan si payment statusnya. Nah, dengan begini, si shield class di sini jadi muncul error ya. Kalau dilihat errornya adalah di sini dikasih tahu bahwa si cancel ini belum ditangani. Ya, jadi di sini try adding a default case atau case yang cocok dengan si cancel. Gitu. Jadinya sekarang kita nggak perlu pusing lagi ya, harus nyariin satu-satu codingan mana yang menggunakan status untuk melakukan sesuatu. Karena sekarang semua codingan yang menggunakan switch status ini jadi error semua ya, karena nggak ada cancelnya. Jadi tinggal kita benerin aja. Ya, misalnya di sini saya kasih case cancel, ya message juga lah ya. Lalu di sini kita tampilkan cancel lalu message-nya. Oke, jadi seperti itu kira-kira beberapa fitur yang akan dihadirkan di Dart 3.
Untuk slide dan source code yang saya gunakan dalam presentasi ini dapat kalian lihat di sini ya. Atau kalian bisa scan ini nih, QR code-nya. Untuk YouTube-nya silakan kalian kunjungi YouTube saya, @erikodarmawan. Dan untuk link-link lain kalian bisa lihat di sini ya, s.id Eriko DH. Sekian materi dari saya, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.